Pendewasaan Iman pada Warta Jemaat Minggu 7 Juni 2020 diberi tema Allah Trinitas, menghargai dan mengasihi kita. Saudara-saudara, kita masing-masing tentu berharap orang lain bisa menghargai dan mengasihi kita. Tetapi seringkali merasa kecewa karena penghargaan dan kasih yang kita terima sangat terbatas dan temporer sifatnya. Artinya bergantung pada situasi dan kondisi. Jika situasi dan kondisi menyenangkan, menguntungkan, orang lain bisa jadi memberi penghargaan dan mengasihi kita. Tetapi sebaliknya, jika situasi dan kondisi dianggap tidak menguntungkan atau bahkan merugikan, orang lain barangkali berpikir untuk menghargai dan mengasihi kita. Namun kita patut bersyukur karena kita mempunyai Allah yang begitu menghargai dan mengasihi kita tanpa batas. Apa buktinya? Jika Allah menghargai dan mengasihi kita. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Allah menempatkan manusia sebagai imago Dei. Imago atau image atau gambar, citra, dan Dei atau Deus artinya Allah. Allah menciptakan, menjadikan manusia, saudara dan saya, segambar, secitra dengan Allah. Artinya dilengkapi sifat-sifat Allah yang mulia. Manusia disebut sebagai mahkota ciptaan. Bukankah ini adalah penghargaan yang sangat tinggi? Dan Allah berkenan melengkapi penghargaannya atas manusia yang diciptakannya itu dengan kasih-Nya. Pada surat Roma pasal 5 dikatakan, Roma pasal 5 ayat 8 sampai dengan 10. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Ini menjadi bukti kasih Allah kepada kita. Melalui Yesus Kristus, Dia menebus dosa, membawa manusia diperdamaikan dengan Allah, dibenarkan dan memperoleh keselamatan kekal. Bukankah ini adalah kasih karunia yang luar biasa? Allah juga memberikan jaminan penyertaan-Nya bagi umat yang dikasihi-Nya. Pada Injil Yohanes pasal 16, Injil Yohanes pasal 16 dikatakan demikian pada ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Di sini dikatakan bahwa Roh Kudus
akan menolong umat menjalani kehidupannya, memberi penghiburan, bimbingan, dan pengharapan. Saudara-saudara, Allah Trinitas, Allah Bapa yang mencipta dan memelihara ciptaan, Allah Anak dalam diri Tuhan Yesus yang menebus dosa dan menyelamatkan, serta Allah Roh Kudus yang menuntun dan menyertai dalam kehidupan, adalah Allah yang sangat menghargai dan mengasihi kita. Bukan berarti Allah kita ada tiga. Allah kita esa, Allah kita satu. Tetapi Allah yang satu itu karena kuasanya yang besar, Dia dengan sempurna sanggup hadir sebagai Bapa, sekaligus sebagai Anak dan sebagai Roh Kudus. Sungguh kita patut bersyukur. Memang tidak mudah memahami tentang Allah Trinitas, tetapi satu hal yang patut kita lakukan adalah mengarahkan hati, menyerahkan dan mempercayakan seluruh kehidupan pada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita menghayati tentang Allah Trinitas dengan iman kita, bukan dengan nalar dan logika yang terbatas. Tuhan